Selfie dulu. Takut dia nak bilang kalau ndak dilayani, nak update status langsung sudah bilang ustaz sombong. Saya layani lah. Ulangi ustaz, kabur-kabur nih, ulangi ustaz. Biar kau ulangi 10 kali, nak mukamu jelek. Muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang saya muliakan, ibu saya Hajjah Siti Mang, yang saya lihat hari ini cantik sekali, Masya Allah. Sebelum saya kesini tadi sempat saya gea, malu-malu itu pakai bajunya. Nah bilang cilat deh iya nak masih rikap pakai. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, ketika mendapat undangan atau informasi untuk hadir pengajian di tempat ini, setan pasti kepanasan. Nah bilang setan, jangan kau datang, panas, lebih kau nonton. Alhamdulillah, Bapak Ibu bisa datang di tempat ini. Ini berarti yang datang berhasil mengalahkan setan yang ada di rumahnya. Setelah sampai di sini, apa setan menyerah? Tidak, nagoda lagi setan. Jangan kau dengar, pegang HP-mu. Maka yang pegang HP itu adalah orang-orang yang kena godaan setan. Nah, kalau sudah tahu bahwa dia kena godaan setan, masih juga dia pegang HP-nya, maka bukan lagi kena godaan setan, tapi dia sudah menjadi setan. Ya mau nih kuat taruh jolo HP-mu bu. Masih langsung Tommy. Kuseng banjir tu sengaja dia begini kasih naik supaya kelihatan gelangnya. Ini ibu simpan dulu HP-nya bu, simpan dulu ya. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Woi simpan dulu HP, simpan dulu, jangan simpan. Woi sebentar kita selfie kulayani ki satu-satu. Ya, tapi simpan dulu HP, simpan. Fansku ini kan rata-rata ibu-ibu yang sudah muka-muka sakaratil maut. Mana tuh mak bau minyak angin. Selesai ceramah nak kejar mak itu. Ustaz selfie dulu. Takut dia nak bilang kalau ndak dilayani, nak update status langsung sudah bilang ustaz sombong. Saya layani lah. Ulangi ustaz, kabur-kabur nih, ulangi ustaz. Biar kau ulangi 10 kali, nak mukamu jelek. Simpan dulu HP-nya bu, simpan dulu ya. Simpan dulu. Bisa? Ibu-ibu panas. Mak busa-busan tuh kalepa. Ada juga tadi saya lihat capek begini, nak kasih begini kepasnya. Ya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, saya tidak mau ceramah. Sebentar saja. Panas kan? Hah? Satu, tidak ada masalahnya. Nabi masih 6 bulan dalam kandungan, wafat bapaknya. Ada di sini yang dalam kandungan sudah meninggal bapaknya, coba angkat tangan. Ada? Nah, 1 orang. Berarti Nabi kurang lebih penderitaannya lebih susah dari kita. Bapak lahir sudah ada bapaknya di rumah. Ya. Kemudian lahir Nabi, baru 3 hari diambil ibu susunya. Dibawa ke desa 4 tahun. Ada di sini yang tidak disusui oleh ibunya? Orang lain yang susui? Ada? Coba angkat tangan. Tidak ada. Berarti lebih susah hidupnya Nabi. Usia 6 tahun diambil lagi ibunya. Diambil ibunya. Lalu pergi ziarah kubur. Berarti boleh ziarah kubur. Yang tidak boleh kalau ibu bapak pergi ziarah kubur minta-minta. Ini dulu kita masih ada waktu kubicu. Taman Pahlawan. Tuh? Sudah pengantin, pure mak bene, maka meja di pasap be.
songkok baru. Pergilah dikubur. Oh ambo, tu kasih apomu pura boting. Ilo doangan kasih nama sempo dan lekna. Malampe umurukna. Mana orang mati doakan orang hidup? Beleng-beleng. Tidak ada. Orang hidup doakan orang mati. Yang lebih parah lagi dulu. Kalau cepat gini beli rumah cucu no, saya pulang ke sini potong kambing. Itu dulu. Semoga nenek-nenek kita dulu yang begitu diampuni Allah karena mereka tidak mengetahuinya. Paling sering kita dapat dulu salu di Mundri. Nah, ini ada sungai di belakang, masih banyak dulu mas sorong. Masih saya dapat itu. Sorongi. Oh, ada yang berkeyakinan jepek buaya. Mana ada orang manusia kembar buaya? Yang ada buaya darat. Itu dulu. Berarti boleh orang siara kubur. Ada lagi yang lebih parah. Siram kubur. Boleh siram kubur. Jangan kau salah paham. Ada dulu orang siram kubur ditanya, kenapa kau siram kubur? Supaya dingin kuburnya orang mati. Kalau betul itu siram kubur kasih dingin orang mati, lebih baik kau pasang PDAM di situ. Bikin kau sumur bor. Kasih nyala terus kerannya. Kalau betul kasih dingin. Tapi tidak ada. Mudah-mudahan Allah mengampuni nenek dan leluhur kita yang dulu begitu karena mereka tidak tahu. Sekarang jangan lagi. Biar ibu-ibu rajin puasa Senin Kamis, tapi masih berkeyakinan seperti itu. Mas sorong, mapandre tasi, mapandre salo, habis. Habis amal kebaikan. Ya? Bu? Sudah jelas? Nah, usia 6 tahun pulang ziarah kubur Nabi di desa bernama Afwa, Malasendokna. Ada yang tahu siapa namanya ibunya Nabi? Siapa? Siti Aminah. Wafat Siti Aminah. Berarti 6 tahun Nabi sudah yatim piatu. Ada di sini 6 tahun sudah yatim piatu? Berarti Nabi lebih susah hidupnya dari kita. Usia 9 tahun jadi Pak Kampi. 9 tahun sudah jadi pengembala. 12 tahun, 8 tahun meninggal kakek beliau. Diambil oleh pamannya Abu Talib. 9 tahun jadi pengembala. 12 tahun Nabi mulai berdagang. Dagangnya bukan antara Pinrang dengan Sidrap, tapi dagangnya dari Mekah ke Syam, Syria sekarang. 12 tahun. 16 tahun Nabi sudah mulai perang. Bukan perang agama, tapi perang antar suku. Nabi tidak ikut perang langsung, tapi Nabi hanya bertugas mengambil anak-anak panah, dikasih sama orang-orang tua yang berperang. 16 tahun. Dan seterusnya dan seterusnya. Poin pertama yang saya mau sampaikan, tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Semua ada masalah. Tesemanam batu. Sini galun dulu. Saya ingat selalu saya pergi Mas Sangking. Saya lupa namanya itu yang di sini. Yang ada anaknya pelatih Pak Karate. Banyak sawahnya. Siapa lagi namanya itu? Ini ke Sanero, Mak? Hah? Angkat oke. Indopati. Iya toh? Yang Mas Sangki biasa nih, enggak tuh anak-anak masih ada anaknya sekarang hidup sini. Hah? Kasing, bamaknya Kasing. Wak Kasing. Ya. Mas Sangking di situ. Bagai 10. 9 nambil yang punya sawah, 1 piring nakasi ki. Itu saya dapat itu. Kalau sekali itu Pak Bage dicuri. Tapi saya sudah minta maaf. Saya sudah minta maaf sebelum wafat. Bu Imang ada kebunnya dulu di sini. Selalu dicuri mangganya.
Ya, Pu Imam Umar. Pernah satu ketika kita manjat mangganya naruntuki. Apa nak Pu Imam? Dah mulari nak, dah mulari. Inde kukodongan ko. Male pak kodong. Kan kalau naik sengki kita melokin lupa, tapi nak kodong mulari dong aja mulari ala ko pak kodong. Be sekalinya dibawa mangga nak sopak dia. Mana unte tabokot. Ya, saluna pun namansa. Ya, kalau sore seperti ini sudah salat asar, saya menyeberang. Pergi sore. Mau maghrib pulang, bawa kayu waru namanya itu, dipesangi. Nah, sebagian dijual itu kayu, sebagian dipakai mamaku memasak. Saya lihat itu mamaku masak pakai kayu, karena susah beli bensin, minyak tanah, Madi, susah beli minyak tanah. Apa? Loko sapa onroang sabun BD9. Tahu sabun BD9? Ada itu sabun ekonomi yang dicolek-colek. Kan itu plastik tampaknya. Iya toh? Nah iris-iris itu mamaku. Baru nabakar. Supaya apa? Kan tidak bisa beli minyak. Nah dipatitik itu kayu. Wah kadang-kadang nak kena tangannya plastiknya itu. Waktu kita mau sekolah, saya ingat mamaku ada keterampilannya menjahit. Ada mesin jahitnya, namanya, mereknya. Apa sih merek nama mesin jahit, Tama? Ini unik, saya jelaskan, Ki. Mamaku ini Bugis, bapakku Patinjo. Tapi hebatnya ini orang tua saya tidak saling mempengaruhi. Masing-masing tetap dengan bahasanya. Mamaku Bugis, bapakku Patinjo. Jadi biasa kalau bapakku bilang, "Weh Mang, lopea pakan dia makanan yang maku lono mandre." Masing-masing eksis dengan bahasanya. Ya, boleh kega kije, boleh agalung. Masing-masing dak. Ibu saya bahasa Bugis, bapakku dengan bahasa. Jadi saya anaknya bisa dua, Patinjo dan Bugis. Kalau saya bicara dengan ibu saya pakai bahasa Bugis. Kalau saya bicara bapak saya Patinjo. Nah, saya ingat masih Nana yang agak pasti Roma kupu-kupu. Player. Pala-pala. Itu. Nah, saya tidak tahu Tante Tini mana ini. Istrinya mana Tante Tini? Istrinya Haji Dolla. Ada di sini. Mamaku pinjam uang 10.000. Tuh, nggak bisa lah bayar. 10.000. Akhirnya digadaikan itu mesin. Katani, upak ketennya ini mesin aku. Keteni 10.000. Nggak bisa dibayar. Akhirnya apa? Alabawan nih. Tambah 10 si 10. Nggak bisa, akhirnya dia beli hanya 9.000. Itu mesin. Dan saya lihat ibu saya ketika mau kita membayar mau membayar sekolah, dijual piringnya. Warna kuning emas. Saya ingat, jual piringnya untuk kita bayar. Kadangkala saya dapat bantuan dari nenekku di Maroning, Indokati. Caranya apa? Nah kasih ki ayam, peliharai, bujual di kalau besar. Itu kakak saya di sini ada Nani namanya, yang sudah di Jakarta. Itu kalau kita nyebrang, ada dulu namanya Salumati, apa itu? Salupolo. Tempatnya Pak Ukas Makjala.
Lewat kita di situ kan belum ada jalan seperti ini. Nah, itu dalam. Saya tidak tahu berenang, tapi masih bisa orang jalan kaki. Karena takut kita basah baju, dibuka itu celana, dibuka itu baju, baru menyeberang kita begini. Yang kau ketawa serius ini. Enak kau itu ai. Kope. Coba. Sudah dialami semua itu. Masya Allah. Saya pernah bilang sama bapakku, Pak, tidak usah kasih kami uang. Tapi apa? Berasmu saja kirim. Beras saja jatah. Saya tinggal di Jalan Harimau ngontrak 9 tahun. Ini tadi adik saya Lukman. Sering lapar orang bos. Ada Firdaus di sini. Mana Firdaus? Bokolah bro. Nah, saya tinggal sama. Disitulah Pak Misbah banyak jasanya sama saya. Karena anak beliau almarhum tinggal sama saya di Jalan Harimau. Pak Misbah tidak mau kasih sekolah anaknya kalau tidak ikut sama saya. Ikutlah situ Lahorok sama saya. Untungnya apa? Saya selalu dapat subsidi beras dari almarhum Pak Misbah dan istrinya. Susu, ikan kering, beras. Saya merasa tertolong. Ya, tinggal di situ 9 tahun. Nah, kadangkala itulah Lahorok jadi saksi. Contoh, ujungnya Jalan Harimau. Kita beli 1 mangkok, nah 3 kita mau makan nih bos. Sahur subuh. Saya bilang sama Jalan Harimau ujung, depannya toko buku siksa mahasiswa Makassar. Saya bilang sama penjual coto, kasih banyak airnya, kasih banyak lomboknya. Makan sahur kita. Selia ini Lukman. Lukman namanya kalau di kota, tapi kalau saya panggil Lumang. Sekarang dia gemuk dari saya. Kalau saya lebih tua, tapi dia lebih gemuk. Makan, keluar dari matanya kepedisan. Mapase itu mapase. Tapi kelebihannya adik saya ini tidak cerewet. Kalau saya cerewet, banyak bicara. Nah, saya pergi ke masjid Jalan Harimau, Baitul Aman. Ya Allah, jangan lama susah. Ya Allah, kasih meta susah hidupku. Kalau saya susah hidup, saya bisa tahan. Tapi saya takut lihat adikku nanti dia nakal. Doa saya tidak harus bahasa Arab, saya bahasa Indonesia. Lambat laun. Bu, saya pernah menjadi cleaning service Jalan Mapanyuki. 4 toilet saya harus bersihkan tiap hari. Saya bilang sama yang koordinator, jangan mikaji kak. Tapi kalau ada undian umroh, kasih masuk namaku di situ. Mudah-mudahan saya dapat undian umroh. Sampai tutup saya tidak dapat. Ya, coba. Saya pernah boy gode sama dia selalu sembunyi karena dia gendut. Nah, waktu itu saya sekolah, saya selalu cuci piring dan cucikan pakaiannya. Saya naik sepeda dari Jalan Harimau karena dia tinggal di Antang. Naik sepeda BMX. Dicuri lagi tuh sepedaku. Dan saya tidak tahu siapa yang curi sampai sekarang. Saya bilang sama dia, bayangkan itu. Ini sekarang, ini Pak Ilo, bosnya Bang Muamalat. Baru sekarang naik sepeda. Saya dari dulu ji bos. Baru Pak Ko. Oh, saya dari dulu ji naik sepeda. Sekarang orang baru naik sepeda, mas susah. Anda bilang kita naik sepeda 30 kilo, laku apa? Sudah menderita naik sepeda. Sekarang naik mobil gas. Apalagi kita mau susah, nah sudah makin dulu susah. Naik sepeda saya dari Jalan Harimau ke Antang. Sepeda BMX. Waktu itu tidak ada orang naik sepeda. Saya bilang sama itu si Gode, Amalia, jangan mau orang lain cucikan kok. Saya apa cucikan kok. Berapa gajimu terserah. Nah, itu kakakku pernah karena belikan sepatu. Sepatu egel. Belum jadi pegawai negeri. Dia pergi ke koperasi. Saya lupa namanya itu pegawai koperasi.
di Bali. Namanya Bali itu. Belum 100% gajinya. Dia bilang, Piko jalan bawa karaeng. Ada toko sepatu Tens waktu itu. Kau ambil Egel warna putih, harganya waktu itu 25.000 dan dia cicil. Dipotong gajinya tiap bulan untuk lunas itu sepatuku. Maka satu ketika saya pergi mengajar di Unhas, saya naik mobil, saya lihat dia naik motor berhujan-hujan. Saya langsung ingat, kasihan ini kakakku. Saya pulang ke toko Toyota Haji Kalla. Saya belikan mobil Avanza. Saya bilang, gede, Oto, apa masuk mosong? Saya belikan ke mobil. Tolong barak kak. Ini. Dia lihat keluarnya ada betul. Masalah muncul karena dia besar perutnya. Waktu saya ajar naik mobil di Kajuwangi, masuk kakinya, tasakai setir perutnya. Dikasih mundur setir, kakinya tidak sampai. Kukuahi tidak ada solusi payah. Hikomu, ewai kalemu. Sudah saya belikan, dia bilang kakakku yang di Jakarta, saya bagaimana? Tenang, doakan saya. Saya tambah juga belikan mobil. Bapak ini patur. Mape, tenang, ambil satu mobil yang dipakai sekarang. Artinya Pak, tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Kenapa paling Allah tidak kabulkan doa tak? Karena Bapak Ibu sekalian malas sholat. Kalau baik sholat, kecil buat Allah. Ya, tapi sayang 1000 sayang, Bapak saya tidak melihat saya seperti sekarang. Ini mama saya biasa kalau rewel, kalau sakit lututnya, kan tua-tua kasih. Mulai sakit lututnya. Tapi satu hebatnya ini ibu saya. Yang penting bawa ini mobil, sehat. Betul. Dia bilang begini, dek terus sengia nak, ya ku menre na otoe, tapa magala kak. Candoto. Masya Allah.